Ekspansi perusahaan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tujuan untuk menjelaskan informasi mengenai ekspansi perusahaan oleh pembicara kepada audiens. Saya, Keisha Valentina Aulia, NIM 051. Saya, Irena Evi Octavia dari NIM 061. Dan saya, Ahmad Iqbal Fargunaja, NIM 063. Poin-poin penting yang akan kami jelaskan yakni yang pertama, definisi ekspansi perusahaan, yang kedua, bentuk ekspansi perusahaan, yang ketiga, jenis-jenis ekspansi perusahaan, yang keempat, tahapan proses ekspansi perusahaan, dan yang terakhir, keuntungan dan tantangan dalam kegiatan ekspansi. A. Ekspansi perusahaan. Definisi ekspansi perusahaan yaitu aktivitas memperbesar dan memperluas bisnis melalui perluasan fasilitas, penciptaan pasar baru, perekrutan tenaga kerja, dan aktivitas bisnis lainnya. Motif sebuah perusahaan melakukan ekspansi dapat berupa motif ekonomi dan motif psikologi. Yang pertama yaitu motif ekonomi. Motif ekspansi dengan dasar pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilkan laba perusahaan dan memaksimalkan kesejahteraan manajemen. Yang kedua, motif psikologi. Motif ekspansi dengan pertimbangan dari ambisi personal pemilik atau manajemen perusahaan untuk memperoleh prestis berupa pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi. B. Bentuk ekspansi perusahaan. Yang pertama yaitu ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis merupakan jenis ekspansi yang dijalankan tanpa mengubah struktur modal. Kebutuhan modal akan berangsur-angsur semakin besar, namun yang bertambah hanya biaya variabelnya saja, sedangkan biaya tetap relatif tidak berubah. Yang dilakukan oleh perusahaan yaitu A. Menambah modal kerja saja dan tetap menggunakan kapasitas produksi yang tersedia di perusahaan. B. Tidak menambah aktiva tetap sehingga tambahan modal jangka panjang tidak dibutuhkan. Yang kedua, ekspansi finansial. Ekspansi finansial yaitu ekspansi yang dilakukan dengan membeli peralatan produksi tahan lama. Dalam ekspansi finansial, kebutuhan modal melonjak dikarenakan biaya variabel dan biaya tetap bertambah besar. Jenis-jenis ekspansi perusahaan. Ekspansi perusahaan dilakukan dengan tujuan efisiensi, meningkatkan keuntungan, dan mencapai keunggulan bersaing. Ekspansi bisa dilakukan secara internal atau eksternal. Ekspansi internal di sini terjadi apabila perusahaan melakukan investasi sejak awal. Adapun ekspansi eksternal ialah penggabungan kegiatan operasional antar perusahaan. Penggabungan perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penggabungan atau merger. Yang dimaksud penggabungan di sini adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki ukuran yang berbeda menjadi satu perusahaan yang berdiri. Jenis-jenis merger antara lain merger vertikal, merger horizontal, merger konglomerat, dan merger kongenetik. Di sini akan dijelaskan satu persatu untuk jenis-jenis merger. Yang pertama ada merger vertikal. Terjadi apabila penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu dengan tingkat operasional yang berbeda tetapi masih dalam satu industri. Yang kedua, merger horizontal. Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berasal dari satu industri dan kegiatan operasional yang sama dengan tujuan mengurangi persaingan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger konglomerat memiliki arti penggabungan beberapa perusahaan dari industri yang berbeda yang mampu menghasilkan berbagai produk yang tidak saling berkaitan. Dan yang terakhir adalah merger kongenerik. Merger kongenerik adalah penggabungan beberapa perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain atau dari industri yang sama, namun tidak dalam hal produk dan tidak memiliki keterkaitan supplier. Yang kedua ada konsolidasi. Pengertian dari konsolidasi
yang dilakukan dengan cara melakukan penawaran atas saham di pasar modal yang ada. Leverage buyout merupakan pengembangan usaha di mana investor membeli bisnis orang lain dengan menggunakan modal pinjaman, sehingga investor tidak perlu memiliki modal besar untuk membeli suatu perusahaan. Dan berikutnya adalah tahapan proses ekspansi perusahaan. Yang pertama, melakukan perencanaan yang matang, skema penjualan lancar, dan perusahaan yang memiliki pelanggan tetap sudah memiliki merek dan hasil produk sendiri dalam 5 tahun ke depan, sehingga diperlukan perluasan bisnis agar aktivitas bisnis berusaha lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menentukan model bisnis. Perusahaan perlu menentukan model bisnis yang tepat untuk membantu pembuatan standar operating prosedur dalam tiap aktivitas bisnis yang dijalankan dan strategi-strategi untuk meyakinkan target pasar baru yang lebih besar. Dan yang ketiga, mempersiapkan modal selama proses ekspansi. Modal bisa diperoleh dari profit penjualan perusahaan selama ini atau melalui pinjaman modal. Berikut adalah contoh dari ekspansi perusahaan. Kalian tahu nggak, ada satu brand Indonesia mulainya dari Depok sekarang tembus ke Amerika Serikat. Yes, namanya adalah Erigo. Dan kalau kalian berpikir saat ini kalian punya brand fashion dan kalian pengen ekspansi ke Amerika atau ekspor ke Amerika, sebenarnya konsepnya adalah Erigo melakukan ekspansi bisnis, bukan ekspor dan dilempar ke distributor. Mereka melakukan ekspansi karena di market Indonesia sendiri mereka sudah besarnya minta ampun. Bahkan mereka memulai dari negara tetangga yang terdekat, yaitu adalah Singapura dan Malaysia. Dan ternyata di sana mereka suka banget sama chino pants dan jaketnya Erigo. That's why dia melihat kalau misalnya dia pernah membuat sebuah produk bertemakan batik gitu ya, akhirnya dia bilang, ganti deh, enakan yang casual aja supaya market di dunia itu bisa menikmatinya. Makanya konsep dari Erigo adalah mereka ekspansi bisnis karena mereka sudah besar sekali di Indonesia. Kalau kalian pengen ekspansi, kalian coba market lokal dulu dan kalian harus besar dulu. From is oil and gas. Yeah. Okay, from The biggest in it. all right. Yeah. From to come to future. So we have intention to integration upstream to downstream here. Dalam kunjungan Afrika Presiden Joko Widodo di Mozambik, Presiden memberikan dukungan ke Pertamina untuk melakukan ekspansi migas. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyaksikan penandatanganan komitmen Pertamina International EP dengan Buzi Hydrocarbons Pte Ltd untuk potensi pengembangan bisnis hulu, midstream, hilir, dan pembangkit listrik tenaga gas. Indonesia, tujuan investasi untuk ekspansi industri. Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri luar negeri yang ingin menanamkan modalnya untuk perluasan usaha. Selain didukung dengan potensi pasar yang besar, Indonesia telah memiliki beberapa struktur industri yang dalam sehingga rantai pasok bisa berjalan baik. Terlebih pemerintah Indonesia tengah fokus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan berbagai langkah strategis, antara lain menerbitkan paket kebijakan ekonomi, kepastian regulasi investasi melalui UU Cipta Kerja, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk mempermudah pelaku industri menjalankan usahanya di tanah air. Para investor juga mengaku puas berinvestasi dan tertarik untuk melakukan ekspansi di Indonesia karena memberikan hasil hingga 60% investasi untuk Indonesia maju. Dan yang terakhir adalah keuntungan dan tantangan dalam kegiatan ekspansi. Yang pertama, proses produksi yang ekonomis. Semakin besarnya perusahaan, maka memiliki kemungkinan yang besar untuk bekerja dengan harga pokok atau rata-rata biaya produksi yang lebih rendah serta dapat mengurangi kerugian akibat
mengangkurnya aktiva tetap sehingga terjadi stabilitas dalam produksi. Dan yang kedua, pembelian dan penjualan yang ekonomis. Dari segi pembelian bahan mentah dalam jumlah besar mengakibatkan kedudukan suplier menjadi lebih kuat sehingga dapat mengadakan pembelian dengan persyaratan yang lebih menguntungkan atau memungkinkan pembelian dapat dilakukan langsung dari sumbernya. Sementara dari segi penjualan, pemakaian tenaga pemasaran menjadi lebih efisien dan proses biaya transportasi akan menjadi lebih ekonomis. Yang ketiga, manajemen ekonomis. Ekspansi bertujuan untuk mencapai efisiensi manajemen yang optimal atau mencapai keseimbangan antara manajemen sebagai faktor konstan dengan faktor-faktor variabel lainnya. Yang keempat, pembelanjaan yang ekonomis. Ekspansi perusahaan memungkinkan dalam penggunaan modal usaha dengan lebih efisien. Dan ada juga tantangan yang tidak dapat dihindari. Yang pertama, modal untuk melakukan kegiatan ekspansi yang tidak sedikit. Kedua, tantangan budaya dapat berasal dari perbedaan bahasa, agama, peraturan hukum, dan kebiasaan masyarakat di wilayah atau negara tempat perusahaan melakukan ekspansi. Ketiga, proses birokrasi yang masih rumit, membutuhkan proses yang lama dan menguras tenaga serta rawannya tindakan korupsi dan suap. Yang keempat, perubahan peraturan yang kompleks dan perubahan dengan cepat di wilayah atau negara tempat perusahaan melakukan ekspansi akan menjadi menyulitkan. Yang kelima, proses penyesuaian produk dengan daya beli dari target pasar yang lebih besar.